di paru, ya menyebabkan gangguan ya, quality of life-nya yang ya, jadi orang yang dengan PPOK itu udah ya sesak nafas lah, kemudian batuk, kemudian ini lemah, ya, nyeri dada dan sebagainya. Ya, ini PPOK. Ada pertanyaan? Baik, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mu'alim dengan NIM akhir 095. Izin bertanya terkait penyakit paru-paru ini, terutama ISPA. Kan saya punya saudara dan dia itu menderita penyakit ISPA. Nah, ketika dia sudah menderita ISPA itu, ternyata banyak faktor yang sebagai pemicu terjadinya ISPA. Nah, salah satunya juga faktor psikologi seperti tekanan dari beban pekerjaan atau tekanan dari intinya begitulah, Bu. Apakah nanti ketika melakukan asuhan keperawatan, ketika ada pasien yang mengeluhkan seperti itu, nanti juga dimasukkan ke dalam dokumentasi begitu? Terima kasih. Ya, seseorang yang stres ya, itu akan mempengaruhi imunitas, ya kan? Nah, orang yang imunitasnya turun, maka akan mudah mengalami infeksi. Infeksi apapun. Nah, sehingga stres itu secara tidak langsung akan mempengaruhi daripada masuknya suatu kuman ke dalam tubuh. Ya, itu ya Mas. Jadi nah, kalau pertanyaannya apakah ditanyakan, iya, jadi dalam melakukan pengkajian itu tidak hanya fisik tapi psikologisnya. Ya, apa sih psikologis yang mempengaruhi daripada imunitas tadi? Ya, itu Mas Mu'alim. Baik, Ibu, berarti bisa disimpulkan ketika imunitas menurun karena psikologi, faktor tekanan, kemudian ada kesempatan bakteri ketika imunitas turunnya yang menyebabkan dia itu lebih menderita, begitu ya, Ibu ya? Iya, itu nanti infeksi apapun. Ya. Nah, makanya kalau ada gangguan imun seperti pada HIV/AIDS itu ya. Nah, itu kan penyakit itu mudah sekali masuk. Ya kan? Kalau kita orang yang healthy gitu ya, orang yang sehat, kemudian psikologisnya juga sehat, maka akan tidak mudah terserang suatu penyakit. Ya. Jadi apalagi infeksi, utamanya adalah di imun, ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, saya belum ada sesuai RPS yang dikirim ke sana. Oke, cor pulmonale chronicum. Jadi penyakit jantung akibat gangguan daripada paru-paru. Ya, jadi ini penyakit jantung akibat dari gangguan pada paru-paru. Nah,
yaitu gangguan atau hipertrofi ventrikel kanan atau kegagalan ventrikel kanan yang disebabkan karena hipertensi pulmoner. Ya, jadi pulmoner itu jadi hipertensi pulmoner, ada arteri ya yang sehingga ini akan menyebabkan gangguan pada paru atau penyakit paru ataupun kelainan, ya, kelainan dari tubuh. Nah, penyakit ini itu tidak akan, kalau jantung sudah kan ada gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, ya. Nah, ini tidak menyebabkan gagal jantung kanan maupun kiri, ya. Tapi nah, kalau itu kan nanti menjadi congestive heart disease, ya. Nah, ini gangguannya adalah di sini ini kan healthy, ya, yang kecil itu healthy heart atau jantung yang normal. Nah, arteri pulmonalis, ya, masuk ke ventrikel, ya, kemudian ini mengalami ototnya itu mengalami penipisan ataupun pelemahan. Nah, penyebab utamanya adalah COPD atau PPOK tadi. Nah, itu bisa berlanjut ke cor pulmonale chronicum, atau CPC misalnya klinik itu. Kemudian juga karena penyakit paru, ya. Kemudian emboli paru atau obstruksi, apnoe sleep obstruction. Jadi apnoe saat tidur karena obstruksi. Kemudian cystic fibrosis, kemudian hipertensi pulmoner. Jadi hipertensi dari arteri pulmoner. Nah, pada CPC ini akan menyebabkan gangguan pada paru, ini hipoksia. Kemudian hipoksia akan menyebabkan pulmonary vasoconstriction, sehingga pulmonary vasoconstriction ini akan penyakit paru misalnya PPOK tadi menyebabkan hipoksia. Hipoksia akan menyebabkan vasokonstriksi dari arteri pulmoneri. Vasokonstriksi arteri pulmoneri menyebabkan hipertensi pulmoneri. Ya. Nah, peningkatan dari tekanan arteri pulmoneri akan menyebabkan overload pada ventrikel kanan, sehingga akan terjadi dilatasi atau kegagalan ventrikel kanan. Ya, ini yang menyebabkan COPD, cor pulmonale chronicum. Chronic lung disease atau penyakit paru kronis, ya, seperti PPOK. Ini akan menyebabkan kerusakan pada alveoli ataupun jalan nafas, sehingga terjadi gangguan pertukaran gas, ya. Sehingga kalau nanti ketemu pasien dengan PPOK atau cor pulmonale chronicum, itu menjurusnya
cari datanya apakah sudah ada gangguan pertukaran gas. Nah, gangguan pertukaran gas itu dilihat dari mana? Bagaimana APD-nya, PaO2-nya, ada hipoksia apa enggak? Ya, di situ. Nah, ini kronik hipoksia. Ya, maka PaO2-nya akan rendah. Ya, kemudian konstriksi arteri pulmoner. Bentar ya. Ya, proses terjadinya hipertensi ini. Ya, tadi vasokonstriksi, ya, dan karena hipoksia tadi, maka pembuluh darah akan mengalami remodeling, ya, atau membuat model. Kemudian akan kehilangan kapiler. Ya, ini pada emfisema, sehingga akan menyebabkan peningkatan tekanan pada arteri pulmoner. Nah, perubahan pada ventrikel kanan karena tadi peningkatan tekanan tadi, sehingga afterload di ventrikel kanan akan meningkat. Maka ini menyebabkan dinding pembuluh darahnya ini terbebani, maka akan menyebabkan hipertrofi. Nah, karena hipertrofi yang semakin, ya, setiap hari hipertrofi, maka akan mengalami dilatasi ventrikel kanan. Nah, karena terjadi dilatasi ventrikel kanan, maka akan menyebabkan gagal jantung dari kanan. Gagal jantung kanan. Right side heart failure. Ya, jadi gagal jantung. Ini. Nah, apa manifestasinya? Ya, dyspnea. Batuk, bising. Nah, untuk melihat adanya kegagalan pada jantung kanan, maka ada UGEN, distansia vena jugularis, peningkatan vena jugularis, hepatomegali dan asites. Nah, EKG-nya ini yang merah-merah ini. Nah, dari X-ray, nah, ada pembesaran jantung kanan. Kemudian dari EKG-nya ada deviasi aksis atau RT hipertrofi. Ekokardionya juga fungsi dari ventrikel kanan dan ukuran karena hipertrofi tadi. Jadi dilihat. Nah, ini yang EKG, right axis deviation. Oke, jadi kalau PPOK kemudian ada gangguan gagal jantung kanan, berarti itu masuk ke cor pulmonar, biasanya kronik, ya, atau CPC. Ya, pasien sekali, pasien ya sesak nafas sampai begini, bungkuk karena yaitu usaha nafasnya itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pemenuhan oksigen, gangguan penyakit gangguan pernapasan. Nah, sebetulnya penyakit pernapasan banyak, mungkin nanti
nanti saudara akan belajar melalui kasus ya, jadi ada BBC, ada abduksi pleura, kemudian bronkitis kronis, ya, yang nanti saya nggak tahu karena sampai saat ini saya belum dapat RPS belum dapat, kemudian panduan untuk diskusi juga belum dapat, ya, jadi saya belum bisa memberikan arahan ke Anda, ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan, mungkin masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kan tadi sudah dipaparkan terkait resiko-resiko yang sekiranya bisa terjadi apabila itu terus berlanjut ya Bu ya, seperti lung disease, hipoksia, pulmonary vasoconstriction. Itu izin bertanya terkait penyakit yang diderita itu akan dialami secara berurutan dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama ya Bu ya? Pada pulmoner itu biasanya kronis ya. Jadi itu akibat dari, kan tadi akibat utamanya karena PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Berarti kejadiannya adalah sudah berlangsung lama. Ya, kemudian gagal jantungnya itu juga pelan-pelan, ya, pelan-pelan karena kronis, ya, beda dengan akut. Kalau akut, ya langsung terjadi. Nah, ini semua adalah kronis, ya, jadi berlangsungnya lama. Oke, itu ya, Maling. Baik Ibu, berarti yang terlihat dari subjektif, pandangan subjektif itu penyakit jantungnya, penyakit paru-parunya terlebih dahulu, dan untuk penyakit jantungnya itu dideteksi setelah ya. Tergantung dari pasien itu ketemu dari ini, bisa saja kan, misalnya pasien PPOK. Ya, atau begini, kalau misalnya ketemu pasien dengan gagal jantung kanan, tapi ada dia punya riwayat penyakit PPOK, misalnya bronkitis kronis atau emfisema. Nah, kemungkinan gagal jantung kanannya ini karena penyakit paru, sehingga diagnosa sebagai KOR pulmoner. Itu. Nah, bisa juga ya, pasien PPOK ya sering keluar masuk rumah sakit, tahu-tahu mengalami sesak nafas, ya, kemudian apa tadi, udil, ya, ini berarti kemungkinan sudah mengenai jantungnya atau gagal jantung. Ya, itu ya, Mas Mualim. Jadi bisa terjadi pada beda sisi, gitu ya. Berarti emang baiknya ketika memang sudah ada tanda-tanda penyakit paru-paru yang terlihat jelas, lebih baik segera diperiksa karena mengurangi risiko lebih lanjut. Ya, oke, jantungnya. Betul. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian, dan absen akan segera saya tutup ya. Jadi nggak ada lagi Bu, saya tadi belum absen, Bu tadi sinyalnya jelek dan sebagainya. Ya, saya tidak terima.